Yang kami hormati Pak Budin selaku owner dari Jagatland, kemudian teman-teman para manajer yang hadir, para staf yang hadir, kemudian khusus dari tamu kita yang hadir hari ini, Mas Rian, Mas Dana, Mas Musa, dan kawan-kawan yang saya tidak hafal namanya karena tidak harus tanpa mengurangi rasa hormatnya. Alhamdulillahirobbilalamin, sungguh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggenapkan usia perusahaan pada umur ke-5. Tentu banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa kita hitung untuk diri kita maupun untuk perusahaan, sehingga kita bisa berada pada umur perusahaan yang ke-5 kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, murabi agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama, umat beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga kita bisa ikut andil memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mengawali agenda yang baik dan barokah ini, mari kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan umur kitab tadi bisa menambah kehikmatan dan juga keberkahan agenda kita siang hari ini. Mas Rian, Mas Dana, Mas Musa, dan kawan-kawan para karyawan dari Jagatland, agenda kita siang hari ini adalah agenda syukuran. Intinya adalah kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genapnya usia perusahaan kita Jagatland ke-5. Kemudian rangkaian acaranya sendiri, insya Allah hari ini kita ada doa, ada dukungan, kemudian insya Allah nanti rangkaian acaranya bersama dengan tanggal 27 Februari yang akan kita laksanakan di Pasir. Mungkin Mas Rian kalau ada waktu bisa hadir juga tanggal 27. Insya Allah seperti itu. Tanpa berlama-lama, setelah pembukaan kita memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Pak Budin kepada Pak Presiden di sana. Dia bisa di syuting namanya. Ini acaranya Mbak Ayu. Bukan hanya perusahaan. Sekarang insya Allah ini Mbak Ayu mau menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti Allah baina qulubina fasqara fi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan penuh kesederhanaan kita mengevaluasi berjalannya 5 tahun perusahaan kita. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu hartanya, waktunya, dirinya, jiwa dan raganya hakikatnya adalah untuk melakukan
perniagaan. Dijawab melakukan perniagaan kepada siapa? Perniagaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu waktu yang kita lakukan, waktu yang kita punya, kemudian harta yang kita punya, tenaga yang kita punya, jiwa dan raga yang kita punya, sebenarnya untuk perniagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud dari perniagaan itu, teman-teman sekalian yang ada di Jakarta, kita ingin mendakwahkan bahwasanya riba adalah musuh terbesar. Kita ingin menghidupkan kawasan yang Islami. Kita ingin menyemarakkan kegiatan keislaman, menumbuh sadarkan masyarakat yang tinggal di perumahan kita nanti sadar tentang keislaman dan kemudian menghidupkan syiar Islam di perumahan yang akan kita bentuk. Karena itu apa yang kita lakukan ini tidak semata-mata mari kita niatkan hanya masalah rupiah, tapi masalah yang lebih besar lagi, yaitu kita ingin membangun peradaban yang ada di komplek kita ke depan. Setiap komplek-komplek yang kita bangun nanti harus SOP-nya masjid didulukan dan dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan sosial keislaman. Dan itu yang sudah kita rancang di Subang City. Setahun ke depan mungkin saya akan mengurangi, mungkin hari ini sudah mengurangi waktu saya bikin yayasan dan akan kita menghidupkan kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di sana. Nanti sekolah tahfiz gratis, entah itu nanti pembinaan ibu-ibu sore atau kegiatan cukur gratis, museum motor gratis, dan sifatnya gratis. Semuanya yang akan kita berfokus di sana. Oleh karena itu kawasan atau medium yang kita punya, harapannya itu bisa senuansa Islam mungkin. Dan itu tidak semuanya bisa dilakukan dengan yang biasa-biasa saja. Harus ada niatan yang kuat dari seorang kita semuanya yang ada di dalam ini untuk mewujudkan itu. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita mengarahkan masyarakat Madani dalam visi dan misinya itu kayak apa sih sebenarnya, yang kira-kira rukun tangga dengan nilai-nilai Islam. Tidak melarang orang non-Islam untuk masuk di dalamnya, tapi harus ikut aturan main kita. Kalau dulu misalkan pajaknya atau zakatnya harus di-store, tapi kalau nanti bola alam, nanti kita paksa pangkat itu nanti melihat Mbak Anita bisa bisa nagih ya Pak. Kalau Mbak Anita bisa nagih karena Islam untuk bayar zakat ya, gitu. Karena beliaunya centengnya zakat kan gitu ya. Teman-teman sekalian, itu bisa dilakukan kalau kita bisa bertumbuh, semakin membesar dan semakin membesar. Insya Allah proses 5 tahun ini belum ada apa-apanya. Kita masih unyu, masih kecil, masih belum belum bisa berbuat lebih banyak lagi. Tadi saya bercerita ngobrol sama Mbak Ayu sebagai HRD, kita menginginkan perusahaan yang mempunyai ruh keislaman, dan itu harus diinstal di setiap orang yang ada di Jakarta. Hari ini kita lakukan itu hanya kulit-kulitnya saja, misalkan hanya menyemangati tilawah, kemudian buka puasa Senin, terus disuruh memperbaiki makhluk zuhur, sholat berjamaah, itu hanya ruh, hanya kulitnya, bukan ruh yang ada di dalamnya. Dan kita belum mempunyai itu. Di mana medianya? Mari kita pikirkan bersama. Yang kedua, dengan Zakat Institut kita menyiapkan kira-kira begitu seorang pemimpin atau seorang leader yang mempunyai kapasitas cukup untuk membangun, diamanai sebuah proyek. Kalau Ciputra gitu ya,
saya contohkan Ciputra bisa membuka lahan di Malang, sudah di Surabaya, di Riau, itu mesti memiliki sistem. Dan saya lebih worth it ketika tim itu nanti berawal dari dalam dan saya mendidiknya, kira-kira begitu. Dan kita bikin sistem yang kemudian bisa mensupport itu bisa bertumbuh. Ini kita masih merangkap hari ini karena kita masih kecil kira-kira itu, tapi kita mempunyai keinginan yang besar yaitu bertumbuh, dan bertumbuh itu dengan cabang yang cuma 3, 1 triliun itu kurang. Bagaimana sekarang itu nanti kita siapkan pelan-pelan SOP pendirian cabang dan seterusnya, itu bagian dari keinginan kita untuk bertumbuh dan berkembang. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, hari ini kita bersyukur dengan kesederhanaan ini senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang kita lakukan ini diterima sebagai amal kebaikan, dan kita nanti menerima di yaumul hisab amal kita itu dengan tangan kanan dan tidak dengan tangan kiri. Artinya amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah hari ini 5 tahun umur Jakarta yang menurut saya mempertahankannya tidak sulit karena tidak gampang, tidak mudah, karena banyak UMKM itu tumpang sebelum umur 5 tahun. Alhamdulillah dengan 2 kepala yang mungkin tepat dengan saya tidak terlalu berseberangan dalam konteks bisnis, dalam konteks bisnis. Terima kasih kebersamaan teman-teman dengan mempersamai Jakarta di setiap hari. Kalau kita nutur agak Islami ya diterima aja, karena ini bagian dari pemaksaan saya terhadap nilai-nilai yang mungkin kita lakukan di sini, sehingga saya mendapatkan amal jariah apa yang dilakukan oleh teman-teman. Pun sebaliknya sebenarnya kalau di lingkungan ini kemudian menciptakan banyak kemaksiatan baru, saya tidak sanggup untuk menerima dosa-dosa yang jariah itu juga. Karena itu di antara 2 pilihan itu, daripada amal keburukan yang didapat, lebih baik amal kebaikan yang saya akan mendapatkan pahala yang berlipat. Kira-kira itu teman-teman semuanya. Semoga Jakarta semakin bertumbuh, Jakarta semakin berkembang, dan bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih baik di dalam perusahaan maupun masyarakat yang lebih luas. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup nih. Bila dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Duden atas sambutannya pada siang hari ini sebagai pengantar agenda kita siang hari ini. Semoga perusahaan kita semakin besar manfaatnya, bukan hanya semakin besar perusahaannya. Karena percuma kalau Jakarta besar tetapi tidak bermanfaat. Kira-kira. Kemudian seperti tadi disampaikan Pak Duden sedang merancang bagaimana nantinya kalau bisa tahun ini sudah bersiap untuk menjadi ketua Dewan Pembina Masjid Adem Ayem. Nanti biar nggak sering-sering ngurusi Jakarta katanya, pengen ngurusi masjid aja. Baik, acara selanjutnya testimoni singkat, mungkin panjang juga nggak apa-apa sih. Khusus tamu kita kepada Mas Rian, dipersilakan. Tidak apa-apa Mas, karena saya juga nyusun acaranya sambil mikir. Saya nggak nyiapkan susunan acara. Ya, di syuting Pak. Di syuting. Baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh ngomong apa? Terserah. Ini teman-teman manajemen ya? Semua, Mas. Semua, komplit. Tidak ada yang bisa hadir. Yang bisa hadir. Kemarin saya sempat tanya ke Mas Budi gitu ya. Ada berapa orang di Jagadland ini? Gitu. Infonya 30 yang lain semuanya Mas. Mana? Totalnya berapa? Oh, kalau sekarang sudah 48. 9. Tak kelihatan, Mas. Iya. Baik. Masya Allah, salah satu yang dulu sempat kami mimpikan bersama teman-teman yang ada di belakang sana, Mas Danang, Mas Budi, itu sebetulnya mempunyai, kalau kita ngomong apa ya, pasukan untuk beramal soleh gitu ya. Dan kami lihat di Jagadland peluang itu sangat besar karena memang beliau sendiri niatnya dakwah, teman-teman juga saya rasa satu frekuensi dengan beliau. Kalau nggak gitu nggak akan mau umpul-umpulan begini. Kalau hitungannya hanya transaksional. Kalau visinya sudah sama, frekuensinya sama, strateginya sama, insya Allah tinggal kita lakukan yang terbaik sesuai dengan jargonnya Jagadland. Duduk guys, gitu ya. Jagadland duduk guys, gitu ya. Insya Allah nanti Allah yang akan menentukan jalannya, gitu ya. Karena dari pengalaman kami mendampingi beberapa properti yang macam-macam ceritanya. Yang jelas kalau yang saat ini kami dampingi ya hanya Jagadland. Karena kita cukup milih-milih, gitu. Nggak semua kita dampingi. Karena kami menemukan spirit yang sama di sini. Dari dulu Mas pertama kali saya diminta sharing di sini, saya sudah sampaikan bahwa Jagadland itu harus punya warna dalam dunia properti ke depan. Gitu. Bukan hanya ngomong yang sekarang lagi tren tanpa senda, tanpa riba, tanpa sita, tapi kita harus jauh di depan itu gitu. Tugas kita itu paling simpel bahasanya mengenalkan semua orang kepada Allah, simpelnya begitu ya. Tinggal caranya macam-macam. Riba itu salah satu bentuk kita bersiar. Nanti cara siarnya ke anak yang muda-muda juga beda lagi. Dan di sini saya rasa semua muda-muda cara pendekatannya beda lagi gitu. Kalau yang sudah usianya mungkin saya Mas Budi mungkin menggunakan jargon yang sebelumnya atau strategi yang sebelumnya bisa, tapi karena muda ini beda lagi. Yang paling mungkin adalah dari masjid gitu. Yang paling baik adalah dari masjid. Jadi aktivitinya nanti bisa di masjid. Kita mengadakan kajian-kajian yang memang mudah dicerna oleh anak muda gitu ya. Kita nyata kayak Hanan Mataki lagi di Jakarta ini. Nanti siapa yang dikatur monggo gitu. Karena itu lebih mudah untuk menjadi magnet dibandingkan kita dakwahi langsung menggunakan ayat gitu. Dan warna Jagadland juga nanti harus menunjukkan bahwa pengusaha muslim itu bisa berkiprah di bukan hanya nasional tapi internasional gitu. Kalau sekarang masih Pangkal Pinang ya, Tanjung Pinang, nyebrang sedikit kan sudah internasional dunia. Singapura, ke sana juga bisa ya. Jadi jangan berkecil hati. Insya Allah kalau ada Allah bersama kita, insya Allah kita bisa menempuh yang tadi menjadi impian-impian kita. Nah, insya Allah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Budi dan kawan-kawan. Tetap semangat, tetap satu visi. Dalam bekerja itu pasti ada gesekan-gesekan, tapi kalau visinya sama, strateginya sama, frekuensinya sama, insya Allah semua bisa diselesaikan. Gitu. Dan menciptakan kebaikan yang terus menerus, bukan hanya satu proyek selesai, 2 proyek selesai, tapi harus bisa digunakan terus menerus. Insya Allah jadinya akan mengalir ke kawan-kawan semua yang berjuang bersama Jagadland. Itu sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Rian. Prinsipnya adalah kita berbisnis ini adalah bagian daripada berjuang di jalan dakwah, maka kita harus senantiasa memperjuangkan itu, harus senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan. Baik, masuki acara yang berikutnya yaitu pemotongan kupon. Mas, dan
pemotongan tutup oleh Pak Budin, yang mana foto bersama Mas Ria secara simbolis. Mas Ria, ya, pemotongan tutup oleh Pak Budin, foto bersama Mas Ria. Ya, jangan difoto lagi. Saya sambil penasaran. Dipotong terus diambil. Dipotong. Mbak Anita mau dibantu? Dipotong, diambil, difoto. Yang penting difoto. Difoto dulu aja. Oh, difoto dulu aja. Mana kameramen ini? Sudah 1, 2. Sudah. Diambil. Dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Foto bersama. Simbolis serangan. Iya, semangat. Kameramen kurang banyak itu. Cek koyo tenang. 1, 2, 3. Oke, jadi gue bikin lapor. Acara berikutnya yaitu foto jalan tadi. Dia Sekarang aja ya. Nanti harus semangat. Iya. Ya. Sama yang tadi itu cari apa? Spot bareng-bareng, Ya. ucapkan jagoan sama-sama berantausia. Oke. Oke. Insya Allah begitu, Mas Afif dan tim konten pakai kotak-kotak silakan berkoordinasi. Kita ikut. Demikian acara kita. Sebelum ditutup ada doa oleh Mas Zaki. Mas Zaki dipersilakan untuk berdoa sebelum ditutup. Mana Mas Zaki? Di depan Mas Zaki, ayo. Mas, doa sih, kita sebelum tutup. Repot. Ujungnya berdoa. Kepada Mas Zaki dipersilakan. Dengar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan dengan tahun dekat yang kelima ini perusahaan kita yang jalan ini mudah-mudahan menjadi perusahaan yang besar, menjadi salah satu perusahaan yang besar di Indonesia dan dunia. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang di dalamnya selalu menjadi pribadi yang baik. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjunjung nilai Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan lillahi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika kamalin sultan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal amri hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perusahaan kami ini perusahaan yang bisa membawa keberkahan terhadap umat Islam di dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perusahaan kami ini perusahaan yang selalu menjunjung nilai-nilai agama yaitu agama Islam. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah perusahaan kami ini perusahaan yang dapat membantu, yang dapat menolong sesama. Ya Allah, ya Allah, dan berkahilah segala pekerjaan, segala kemauan yang diberikan oleh perusahaan ini. Ya Allah, ya Allah, doa khusus kepada partner kami Pak Kudin dan Pak Dwi, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan usahanya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dan berikanlah kepada kami semua karyawan berkat dan kesehatan, kemurahan rezekinya. Ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih kepada Mas Zaki, semoga Allah kabulkan doa kita. Sebelum saya tutup, tinggal 2 acara lagi. Acara yang berikutnya adalah pembuatan video jargon dan acara yang terakhir adalah makan. Maka dari itu saya mohon pamit undur diri sampai ketemu pada ulang tahun yang ke-6. Ya. Lalu mohon dimaafkan. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.